dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Sahabat Inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Warta Berita bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat pagi sahabat Inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di pagi ini di hari Sabtu, edisi kerja. Tanggal 10 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Berita pagi ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian berita pagi yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, Mahfud, hasil kerja tim reformasi hukum diserahkan ke Jokowi berupa rekomendasi. Menko Polhukam Mahfud MT menyampaikan tim reformasi percepatan hukum akan membuat naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Nantinya hasil rekomendasi akan disalurkan ke kementerian, lembaga terkait. Tim ini akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Jangan salah paham, hasilnya nanti akan tetap disalurkan ke institusi yang berwenang yang harus dikeluarkan dengan undang-undang yang itu masuk ke prolegnas. Yang agak resah dan harus segera dikerjakan, tapi memenuhi syarat bisa dengan Perpu. Bisa juga dengan Perpres atau peraturan. Ini semua akan diidentifikasi agar ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang macet penanganannya secara hukum karena hal-hal adanya mafia, transaksi politik, tumpang tindih peraturan dan sebagainya, kata Mahfud saat jumpa pers di Kemenko Polhukam. Mahfud menuturkan hasil kerja tim akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo, Jokowi. Nantinya, kata Mahfud, naskah akademik yang diberikan ke Jokowi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan arah kebijakan. Hasil tim ini akan diserahkan kepada Bapak Presiden dalam bentuk rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Presiden menyampaikan arah kebijakan kepada kementerian, lembaga terkait untuk melakukan perbaikan, ujarnya. Mahfud menyampaikan hasil kerja tim akan dibuat dalam 3 kategori. Semuanya akan dibuat sesuai dengan kategori masing-masing. Rekomendasi hasil kerja tim dapat dibuat dalam 3 kategori. 1. Quick wins yang selaras dengan program kementerian lembaga yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Itu artinya menunjukkan prestasi yang cepat yang berani kira-kira, imbuhnya. Pendengar, MK dukung polisi proses hukum Denny Indrayana soal rumor putusan MEK. Mahkamah Konstitusi, MK, mempersilakan dan mendukung polisi mengusut pelaporan terhadap Denny Indrayana soal rumor putusan MEK yang akan mengubah sistem pemilu ke proporsional tertutup. Namun MK secara lembaga belum memikirkan akan melaporkan sendiri atas cuitan Denny Indrayana itu. MK belum akan mempolisikan, kata jubir MK Fajar Laksono kepada wartawan. Laporan ke polisi itu dibuat warga berinisial AW terhadap Denny Indrayana. Pelapor menduga Denny menyebar hoaks terkait rumor putusan MEK. Oleh sebab itu, MEK mendukung upaya penegakan hukum terhadap Denny Indrayana. Kalau disebut sudah ada yang melaporkan, itu saja.
Silakan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, kata Fajar Laksono tegas. Laporan itu dibuat pekan lalu. Mabes Polri sudah memproses pelaporan itu. Denny Indrayana saat ini berada di Australia. Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri berdasarkan pada laporan polisi nomor LPB 128V/2023 SPKT Bareskrim Polri dengan pelapor atas nama AWO dan terlapor yang dilaporkan pada Rabu 31 Mei 2023 yaitu 1. Atas nama pemilik pengguna penguasa akun Twitter @denindrayana, 2. Atas nama pemilik pengguna penguasa akun Instagram @denindrayana99, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan. Sandi mengatakan laporan itu terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian, sara, berita bohong, hoaks, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Sandi mengatakan ada sejumlah saksi dan bukti yang diajukan dalam laporan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2, UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2. Dan Pasal 15 UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 112 KUHP Pidana dan atau Pasal 112 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP, ujar Sandi. Adapun saksi-saksi yaitu An, WF dan An-Af. Kemudian barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 bundel tangkapan layar akun Instagram @denindrayana99 dan 1 buah flash disk berwarna putih merek Sony 16 GB, sambung Sandi. Atas hal itu, Denny Indrayana yang pernah menjadi pengacara tersangka korupsi Mardani Maming itu. Denny tak sepakat apa yang dilakukannya serta-merta dibawa ke jalur hukum, alih-alih dibalas dengan narasi. Kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan terkait laporan yang dilayangkan kepada aparat kepolisian. Terlepas adanya hak setiap orang untuk melaporkan ke polisi, saya berpendapat hak demikian mesti digunakan secara tepat dan bijak. Baiknya, tidak semua hal dengan mudah dibawa ke ranah pidana. Seharusnya, persoalan wacana dibantah dengan narasi pula, bukan memasukkan tangan paksa negara, apalagi proses hukum pidana. Terlebih, pembicaraan terkait topik politik di waktu menjelang kontestasi pemilu 2024 sangat rentan dengan kriminalisasi kepada lawan politik, kata Denny dalam keterangan tertulis. Denny mengaku menyampaikan ke publik soal bocoran putusan MK ini sebagai upayanya untuk mengontrol putusan MEK. Dia lalu menyinggung putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dinilainya problematik tetapi harus dilaksanakan karena putusannya bersifat final. Karena putusan MK itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum apapun dan langsung mengikat begitu dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang telah dibacakan harus dihormati dan dilaksanakan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada lagi ruang koreksi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK makin melumpuhkan kredibilitas KPK karena memperpanjang pimpinan yang problematik secara etika. Putusan itu juga menguatkan ada agenda strategi Pilpres 2024 yang dititipkan kepada perpanjangan masa jabatan Firly Bahuri CS, kata Denny. Denny berpandangan putusan MK mengenai sistem pemilu merupakan ihwal yang strategis karena mempengaruhi kadar suara rakyat pemilih dalam gelaran pemilu. Dengan demikian, Denny mengaku merasa perlu mengawal hal itu sebelum putusan MK telanjur diputuskan dan dibacakan. Saya berpendapat putusan terkait sistem pemilu legislatif sangat penting dan strategis, sehingga menjadi perhatian banyak kalangan dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya dari partai dan bacalek, namun juga yang paling penting, mempengaruhi kadar suara rakyat pemilih yang tidak lagi punya bobot menentukan jika MK memutuskan sistem proporsional dengan nomor urut atau tertutup menggantikan sistem nama dan suara terbanyak atau terbuka, kata Denny. Karena sangat krusialnya putusan MK tersebut, dan tidak mungkin lagi ada koreksi setelah putusan dibacakan, maka pengawalan publik hanya mungkin dilakukan sebelum putusan dibacakan.
dengan mengungkap informasi kredibel bahwa MK berpotensi memutus sistem proporsional tertutup. Saya mengundang khalayak luas untuk mencermati dan mengkritisi putusan yang akan dikeluarkan tersebut. Jangan sampai putusan terlanjur keluar dan membuat demokrasi kita kembali mundur ke sistem pemilu proporsional, tertutup ala Orde Baru yang otoritarian dan koruptif, imbuh Denny. Pendengar, apa kabar pembangunan JPO Klender baru yang digadang-gadang Instagramable? Pembangunan jembatan penyeberangan orang, JPO, Klender baru sempat mangkrak hingga kontraktornya kena blacklist. Kini pembangunan sudah dilanjutkan kembali. Apa kabar pembangunannya kini? JPO Klender baru menyambung dengan stasiun Klender baru di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Dulu, saat era Gubernur Anies Baswedan dan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho, JPO itu direncanakan bakal Instagramable alias apik bila difoto. Soal perkembangannya kini, Kepala Pusat Data Dinas Bina Marga DKI Wiwik Wahyuni menjelaskan pembangunan masih terus berlanjut. Progres pembangunan lanjutan masih terbilang belum terlalu signifikan. Hasil koordinasi kami dengan bidang terkait, untuk JPO Klender saat ini progres lanjutan mencapai kurang dari 5%, kata Wiwik Wahyuni kepada Detikcom. Soal kapan selesainya pembangunan JPO Klender baru ini, Wiwik mengatakan rencananya pembangunan itu kelar akhir tahun. Sampai akhir Oktober, kata dia. Terakhir, Detikcom menengok lokasi pembangunan JPO Klender baru pada 15 Mei lalu. Saat itu, para pekerja terlihat mulai kembali membangun JPO Klender baru yang sempat mangkrak tersebut. Sekitar 7 pekerja konstruksi mengenakan rompi warna hijau dan oranye dan helm proyek. Sebagian dari mereka mengelas rangka badan jembatan. Bentuk jembatan tampak sudah terlihat jelas. Rangka lift, lantai jembatan, dan badan jembatan yang terhubung dengan stasiun juga sudah mulai terlihat. Tapi atap jembatan masih belum dipasang. 3 rangka pintu akses jembatan juga sudah mulai terlihat, tapi belum selesai dirapikan. Masih terdapat pelang dan garis kuning yang menutupi pintu akses tersebut. Nantinya, 2 pintu tersebut akan tersambung dengan lift dan 1 pintu lainnya untuk akses menuju JPO. Pendengar, Sandiaga merasa terhormat masuk bursa Cawapres Ganjar. Nama Menparekraf Sandiaga Uno masuk sebagai salah satu kandidat Cawapres Ganjar Pranowo. Sandiaga merasa terhormat, dilirik, partai berlogo banteng itu sebagai salah satu sosok Cawapres Ganjar. Saya merasa terhormat menjadi bagian pertimbangan dari sekian banyak, kata Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sandiaga mengatakan dirinya fokus menawarkan pemikirannya soal keberlanjutan pembangunan kepada para bakal capres yang kini telah didukung partai. Sandiaga menyoroti pentingnya pemikiran tentang bagaimana pembangunan yang saat ini berjalan terus berlanjut hingga kepemimpinan nasional berganti. Namun dari pemikiran saya ini apa yang bisa saya kontribusikan ke masing-masing capres? Karena saya ingin kepemimpinan kita ke depan mengarusutamakan kepemikiran tentang selain ekonomi, tapi juga keberlanjutan, lingkungan, sustainable. Ini luput dari diskursus yang ada dalam beberapa bulan terakhir ini. Hanya membicarakan berkaitan dengan koalisi, bagaimana power sharing, kata Sandiaga. Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini memandang perlunya menyoroti permasalahan yang dekat dengan rakyat sebagaimana yang dilakukannya. Dia berharap pemikirannya itu bisa diterima Ganjar. Tapi kalau kita bicara dengan isu utama yang sangat dekat dengan masyarakat, ini mudah-mudahan menjadi kontribusi kepada pencapresan Mas Ganjar. Pemikiran-pemikiran saya ini bisa diterima. Itu harapan saya ke depan, ujarnya. PDIP diketahui masih menggodok 10 nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Beberapa nama kandidat bacawapres Ganjar Pranowo kini mulai mencuat ke permukaan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk membahas cawapres Ganjar Pranowo. Tim ini dikomandoi langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terkait cawapres itu nanti ada tim khusus yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum, di situ ada Mas Prananda, ada Mbak Puan, kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebutkan nama kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo.
Sejumlah nama merupakan menteri di kabinet Presiden Jokowi saat ini. Waktunya masih cukup panjang, kalau merujuk pada penjelasan Ibu Megawati di tanggal 30 September itu. Selain 7 nama yang sudah beredar, yang sudah disebut Pak Jokowi pada saat setelah Salat Idul Fitri ada Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, Pak Airlangga, Pak Prabowo tersebut, Ibu Mega mengatakan punya 3 nama yang lain, kata Basarah dalam kesempatan yang sama. Pendengar, Pemkab Bogor datangi wisata puncak usai pekerja buang sampah ke sungai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kadis Parbud, Kabupaten Bogor mengambil tindakan atas video pekerja wisata di puncak yang membuang sampah ke sungai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kadis Parbud, Kabupaten Bogor mengambil tindakan atas video pekerja wisata di puncak yang membuang sampah ke sungai. Pihaknya telah mendatangi lokasi wisata tersebut. Kami telah datang ke lokasi dan bertemu dengan pihak Cimori untuk tidak mengulangi dan telah mengambil tindakan terhadap pegawai atas perbuatannya, kata Kepala Disparbud Kabupaten Bogor, Denny Humaydi, kepada wartawan. Denny juga telah memperingatkan pihak pengelola wisata agar memanfaatkan tempat pembuangan sampah, TPS, yang telah tersedia di sana. Denny juga membagikan videonya yang telah berbicara beberapa hal dengan pihak pengelola wisata. Dalam video tersebut, dirinya berada di lokasi pekerja tersebut membuang sampah ke sungai. Jadi yang kemarin buang sampah di itu cari mudahnya aja. Padahal itu bisa dihimpun, tempat sampah juga banyak, di sini juga ada TPS, ujar Denny dalam video tersebut kepada pihak pengelola. Sebelumnya, video seorang pria diduga pekerja tempat wisata di Puncak, Bogor, membuang sampah ke sungai viral di media sosial. Pihak pengelola memberi tanggapan. Humas Dairyland Riverside Dede Dimyati pun buka suara. Dia mengatakan pria dalam video merupakan oknum pegawai yang sedang diberi tugas membersihkan sampah. Pihak manajemen menyayangkan perbuatan oknum tersebut. Jadi itu oknum, kami juga sangat menyesalkan tindakan itu. Kami di sini sangat berkomitmen untuk menjaga sungai, karena kebersihan dan keindahan sungai kan jadi daya tarik juga buat pengunjung di sini, kata Dede ketika dimintai konfirmasi Detikcom. Dede menyebutkan seharusnya sampah yang ada di area wisata dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara, sebelum diangkut petugas kebersihan. Kami mencintai lingkungan, tidak mungkin kami biarkan. Kita juga tekankan ke pegawai untuk menjaga lingkungan, apalagi sungai. Setiap pagi, pegawai kami tidak cuma bersihkan sampah di resto, tapi sungai di sekitar resto juga dibersihkan. Silakan cek secara random, setiap hari kita lakukan itu, pungkasnya. Pendengar, Demokrat harap ajakan kerjasama dari PDIP pengakuan ketokohan AHY. Partai Demokrat menekankan pihaknya solid di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Pernyataan ini menjadi respons atas ajakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kami terima kasih ajakan ini, semoga ini merupakan pengakuan atas ketokohan AHY. Namun PD masih komit di KPP sejak awal dengan tema perubahan dan perbaikan, kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, saat dikonfirmasi. Syarif lalu bertanya apakah PDIP mengakui Indonesia butuh perubahan, oleh sebab itu mengajak Demokrat bergabung. Dia juga menyinggung pernyataan Hasto sebelumnya yang menyebut tak akan berkoalisi dengan Demokrat. Dengan mengajak apakah PDI Perjuangan sudah mengakui bahwa bangsa ini ke depan perlu untuk perubahan dan perbaikan, tutur Syarif. Selain itu, Hasto pernah mengatakan PDI Perjuangan tidak akan koalisi dengan PD. Apakah sudah berubah juga? Saat ini kami masih tetap di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, imbuh dia. Sebelumnya, Hasto mengatakan PDIP mengajak Partai Demokrat untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden, Baca Pres, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto menyebut PDIP mengajak Demokrat bekerja sama dengan kerendahan hati. Jadi ya inilah, kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerjasama dengan Demokrat, ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Hasto mengatakan Ganjar sosok yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga layak didukung.
Dia menyebut elektabilitas Ganjar yang terus mengalami kenaikan menjadi buktinya. Apalagi Pak Ganjar itu diterima luas. Bayangkan, baru dalam waktu 50 hari setelah diumumkan, langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 7 bulan 9 bulan. Artinya apa yang diputuskan Ibu Mega itu sejiwa dengan kehendak dan harapan rakyat, katanya. Lebih lanjut, Hasto mengatakan komunikasi politik juga dilakukan dengan parpol lain. Termasuk, Partai Gerindra, PKB dan Golkar. Jadi komunikasi dengan partai dilakukan secara intens, baik dengan Golkar, Gerindra Demokrat dan PKB, ungkap Hasto. Pendengar, Pengantar Rencana Kerja Anggaran, RKA, Kemenko tahun 2024. Tahun depan akan ada banyak peristiwa penting yang segera kita lalui. Pada tahun depan, tidak terasa telah 10 tahun Presiden Joko Widodo memimpin jalannya pemerintahan. Pada tahun depan pula, estafet kepemimpinan nasional akan beralih dan berlanjut oleh pemerintahan berikutnya dari hasil pemilu 2024. Selain itu, DPR akan dijabat oleh para anggota yang terpilih pada pemilihan legislatif 14 Februari 2024. Saya mendoakan semua anggota yang ada di sini dan yang mencalonkan kembali bisa mendapatkan amanat dari rakyat di dapilnya masing-masing. Karena tahun 2024 menjadi tonggak penting dan kita menjadi bagian dari peristiwa sejarah itu, saya mengajak kita semua untuk memberikan legasi di tahun terakhir pemerintahan ini. Salah satunya melalui berbagai program konsolidatif di bawah Kementerian Koordinator, Kemenko. Agenda konsolidasi program K-Liter di bawah Kemenko ini sangat penting. Upaya ini merupakan jalan untuk memastikan berbagai program strategis berjalan, mengingat sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif bahkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Badan Anggaran DPR mencatat 8 arah kebijakan dari rencana kerja pemerintah pada tahun 2024, antara lain. Pertama, pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Agenda ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga di bawah Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian. Penting memastikan konvergensi kebijakan antara K-Liter terirama dengan baik mencapai target. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat. Sudah 20 tahun kita mengakhirkan kebijakan pendidikan karena mandat konstitusi anggaran pendidikan nasional sebesar 20% dari belanja APBN. Tiap tahun belanja pendidikan meningkat. Namun angkatan kerja kita masih 54% lulusan SMP ke bawah. Angka harapan hidup rakyat Indonesia memang meningkat, tapi sangat melandai. Indonesia menempati peringkat 115 dunia dengan skor 71,85, sementara 10 negara tertinggi harapan hidupnya, seperti Jepang, Singapura, dan negara Skandinavia memiliki skor di atas 80. Hal ini menjadi tantangan serius, padahal kita telah mengafirmasi anggaran kesehatan 5% dari belanja APBN di luar gaji. Ketiga, terus melakukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Program ini sangat penting, mengingat dalam 1 dekade ini kita terus mengalami deindustrialisasi. Kita harus cegah Indonesia mengalami deindustrialisasi lebih dini. Oleh sebab itu, agenda mengawinkan riset-riset terapan oleh berbagai tenaga akademis yang andal dengan industri sangat penting. Langkah ini untuk membuat berbagai inovasi produk industri, khususnya yang menopang potensi ekonomi kita seperti sektor maritim, energi, tambang, dan pertanian. Keempat, penguatan daya saing usaha, khususnya di level pelaku UMKM. Sebab sektor ini yang menyerap tenaga kerja sangat besar. Kita ingin agar UMKM tidak jago kandang. Kontribusi ekspor non-migas dari UMKM tahun lalu masih 15%. Padahal tetangga kita seperti Thailand sudah mencapai 29%, Singapura bahkan 41%, lebih gila lagi Cina mencapai 60%. Oleh sebab itu, peran konsolidasi Kemenko PMK dan perekonomian sangat penting memastikan K-Liter di bawah koordinasinya bisa saling sinergis. Kelima, pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
Hal ini menjadi fokus kita bukan lantaran kita terikat dengan Paris Agreement yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Lebih dari itu, kita perlu melakukan transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan. Upaya ini sebagai jalan keluar kita dari jebakan energi fosil yang membuat APBN berdarah-darah tatkala harga minyak dunia melambung. Ekosistem mobil dan motor listrik harus nyata progresnya pada tahun depan. Keenam, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Kita harus lebih fokus pembangunan infrastruktur pada target pada penurunan ICOR, Incremental Capital Output Ratio, di bawah 6%. Sebab negara-negara tetangga kita rata-rata di bawah 5%. Situasi ini bisa membuat iklim investasi berbiaya mahal. Dampaknya, produk-produk kita tidak bisa bersaing di pasar global. Ketujuh, mendorong percepatan pembangunan IKN. Pembangunan IKN telah menjadi mandat undang-undang. Presiden Jokowi ingin menjadi IKN sebagai legasi beliau. IKN juga wujud komitmen kita meletakkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. IKN sangat mengurangi carrying capacity Jakarta. Menko Marinvest dan Menko Perekonomian memiliki peran penting atas suksesnya pembangunan IKN. Kedelapan, memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung tertib dan demokratis. Pemilu 2024 bisa menjadi momentum pemerintah untuk membalikkan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di periode kedua Presiden Jokowi menurun. Penegasan cawe-cawe dalam pemilu 2024 oleh Presiden Jokowi adalah cawe-cawe sebagai negarawan yang tidak ingin pemilu terjadi segregasi sosial yang tajam, yang rentan mengoyak persatuan nasional. Menko Polhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Demikian pengantar dari kami. Kiranya bisa dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing Menko sehingga kita bisa segera melakukan penajaman dan pendalaman dari RK para Menko. Pendengar, paman sebut siswi dihamili guru SMK Tangsel sempat diminta aborsi. Seorang guru sekolah menengah kejuruan SMK di Tangerang Selatan Tangsel inisial GM, dilaporkan ke polisi setelah diduga menghamili siswi berusia 19 tahun. GM disebut sempat memberi uang 3 juta rupiah untuk menggugurkan kandungan yang kini berusia 6 bulan. Jadi awalnya korban pernah datang ke sana, ke rumah pelaku. Ditemenin sama saudara sepupunya ke rumah si pelaku minta pertanggungjawabannya. Dari sana itu, terduga pelaku, ngasih uang, suruh gugurin aja, ngasih uang 3 juta rupiah, ujar paman korban, S39 saat ditemui di rumahnya. Saya pas tahu di sana juga. Pas tahu seperti itu langsung emosi juga, tambahnya. S mengatakan korban menolak menggugurkan kandungannya. Karena itu, korban dan keluarganya melaporkan guru GM tersebut ke Polres Tangsel. Nggak mau dia korban menggugurkan. Saya juga kalau tahu dari awal dia kasih uang, nggak mau saya ke rumah dia. Mending saya laporin aja, kata dia. S mengaku kaget mengetahui korban dihamili guru GM. Korban diketahui hamil setelah keluarga melihat perubahan fisiknya. Kami nggak ngangka karena di rumah dia bagus, nggak neko-neko anaknya, sering di rumah. Dia awalnya nggak terbuka. Keluarga merhatiin kok perutnya makin lama makin besar. Terus disuruh sekolah malas-malasan. Akhirnya ditanya sama kakak perempuannya, akhirnya dia mengakui hamil, histeris-histeris gitu, ungkapnya. Sebelumnya, seorang guru di sebuah sekolah menengah kejuruan SMK di Tangerang Selatan, inisial GM, dilaporkan ke polisi. Ia dilaporkan ke polisi atas dugaan menghamili siswi berusia 19 tahun. Paman korban berinisial S39, mengungkapkan awalnya keponakannya kenal dengan terduga pelaku ketika ada program berenang dari sekolahnya. Ada program sekolah berenang bersama guru olahraganya, terus datanglah lelaki itu si teman si guru olahraga itu. Terus minta kenalan dan kenalanlah sama semua siswa. Cuma yang di cover WA-nya hanya si korban, ujar S saat ditemui di rumahnya. Setelah itu, terduga pelaku berkomunikasi dengan korban sampai mengajak makan. Komunikasi keduanya pun berlanjut sampai pada akhirnya korban dihamili oleh terduga pelaku. Kemudian berlanjut komunikasi dan modus cowok sehingga pada akhirnya mengajak makan. Namanya anak-anak, diajak makan kan seneng, ditraktir.
Kemungkinan korban, ada lemahnya dan sampailah kejadian itu, tuturnya. Antara bulan November dan tahun baru. Jadi peristiwanya 2 kali, tambahnya. S mengatakan pelaku sempat melakukan pemaksaan kepada korban untuk berhubungan badan. Korban pun juga sempat melawan. Ya namanya laki-laki, modus gitu. Memang ada sedikit pembicaraan dia tadi, ada sedikit pemaksaan. Pemaksaan? Namanya berduaan. Dia korban, nggak mau, tuturnya. Atas kejadian itu, pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tangsel. Laporan tersebut tercatat dengan nomor TBLB 1115V 2023 SPKT Polres Tangsel Polda Metro Jaya, tertanggal tanggal 7 Juni tahun 2023. Pendengar, Polri soal rumah Pamen Polda Lampung tampung korban TPPO. Dia menyewakan rumah mewah milik perwira polisi menjadi tempat penampungan korban TPPO. Divisi Propam Polri memberikan asistensi terhadap kasus rumah mewah milik perwira menengah, Pamen, Polri yang menampung 24 korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Polri mengatakan berdasarkan pemeriksaan terhadap Pamen tersebut sejauh ini, rumah itu memang disewakan kepada tersangka, namun tersangka menyalahgunakan untuk menampung korban TPPO. Yang jelas saat ini rumah itu diduga milik Pamen Polda Lampung, yang disewakan kepada tersangka yang telah diamankan, kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan. Ramadan menyebut tersangka menampung 24 korban TPPO. Seluruh korban merupakan perempuan. Para korban berasal hendak dikirim ke Timur Tengah. Kemudian tersangkanya memanfaatkan rumah tersebut untuk menampung 24 calon pekerja migran yang akan bekerja di Timur Tengah. 24 ini semuanya perempuan, jelas Ramadan. Sebelumnya, rumah mewah di Lampung yang dijadikan tempat penampungan 24 orang korban TPPO diduga milik anggota Polri. Kasus tersebut kini tengah didalami Propam Polda Lampung. Ada informasi terkait dengan dugaan rumah anggota Polri yang dijadikan tempat transit sebagai TPPO, saat ini masih didalami Propam Polda Lampung, kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan, Kamis 8 Juni. Dia juga hingga kini masih mendalami informasi tersebut. Informasi selengkapnya nanti akan disampaikan. Nanti kalau sudah ada infonya, kami sampaikan. Jadi informasinya terkait hal tersebut masih didalami, ujarnya. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung memasang pelis lain di rumah yang dijadikan tempat penampungan 24 warga NTB korban TPPO. Rumah tersebut ternyata milik seorang perwira menengah Polri. Usut punya usut, rumah itu diduga milik oknum perwira menengah berpangkat AKBP berinisial Liter saat ini berdinas di Mabes Polri. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika pun membenarkan bahwa rumah tersebut milik AKBP Liter. Menurut Helmi, saat ini petugas masih melakukan penyelidikan soal keterlibatan Liter. Benar, memang dari hasil penyelidikan rumah tersebut merupakan rumah anggota Polri, kata dia, dilansir Detik Sumbaksel. Polisi mengusut terkait alasan 24 warga NTB terkait kasus TPPO berada di rumah tersebut. Penyelidikan yang dilakukan terkait bagaimana mereka bisa berada di rumah tersebut, lanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan berita pagi yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
Adakah